Pemirsa dunia sehat, kehamilan adalah sebuah periode di mana seorang wanita membawa embrio di dalam rahim. Kehamilan terjadi ketika sel telur dalam tubuh wanita matang dan bertemu dengan sperma yang sukses dalam pembuahan. Ketika memasuki masa kehamilan, maka tubuh akan bereaksi dengan membentuk suatu perubahan fisik dan segera memproduksi hormon-hormon kehamilan. Dan beberapa hormon yang diproduksi ketika memasuki masa kehamilan adalah hormon kehamilan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Hormon ini berdampak pada meningkatnya produksi progesteron oleh indung telur sehingga menekan menstruasi dan menjaga kehamilan. Dan ketika kadar HCG meningkat dalam darah, maka akan menyebabkan mual muntah. Selain itu terhadap hormon kehamilan HPL, Human Placental Lactogen, merupakan hormon protein yang merangsang pertumbuhan dan menyebabkan perubahan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Dan berdampak pada perubahan terhadap payudara yang terasa ngilu dan sakit. Selanjutnya, terhadap hormon kehamilan estrogen, hormon kehamilan progesteron, serta hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya mengenai hormon kehamilan dan juga tanda-tanda normal kehamilan. Bagi Anda juga yang ingin telepon langsung, kita langsung kenalan yuk dengan tamu saya hari ini. Ada Dr. Hendrik Sutopo, MBiomed SPOG, spesialis obstetri ginekologi, kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Apa kabar? Terima kasih sudah datang ke sini ya dokter ya. Iya, thank you. Awal minggu kita mau ngobrol soal kehamilan nih dokter ya. Oke. Dokter tadi kan sudah lihat sedikit informasinya mengenai hormon-hormon kehamilan dan juga tanda-tanda normal kehamilan ya dokter ya. Iya, betul. Boleh dokter yang jelasin langsung dok, kalau kita wanita ini memasuki masa kehamilan, ada hormon-hormon apa yang biasanya diproduksi tubuh? Iya. Memang hormon terutama pada wanita itu ada dua hormon yang utama dibandingkan laki-laki dia, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, ketika dia si perempuan itu menjadi hamil, kan terjadi perubahan tuh. Nah, jadi pada waktu hamil itu kan ada sel telur yang dibuahi oleh sperma. Hamil terjadi pembuahan, nah si hamilnya ini, produk kehamilan ini, dia akan nempel ke rahim. Nah, ketika si hasil kehamilan nempel di rahim, dia akan menghasilkan hormon, namanya hormon beta HCG. Beta HCG. Gitu, hormon HCG tadi, beta HCG kita namanya. Jadi hormon pertama dalam kehamilan yang meningkat itu adalah hormon beta HCG. Nah, itu sebagai informasi ketika dia nempel ada hormon beta HCG, maka si tubuh ibu akan berespon untuk menghasilkan hormon-hormon untuk mempertahankan kehamilan. Terutama dia akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Oh, nantinya gitu. Yang sudah ada juga ditambah, tapi pertama-tamanya yang nongol duluan si beta HCG itu ya dokter. Betul. Ya? Oke. Jadi informasi ketika hamil tuh HCG yang ngasih info ke ibu. Oh, nanti ibunya berespon, indung telurnya menghasilkan estrogen dan progesteron. Hormon gitu. itu dihasilkan di dalam tubuh di mana sih dokter? Betul. Untuk pertama kali hamil, ketika mendapat info dari beta HCG, tubuh ibu menghasilkan estrogen progesteron di indung telurnya. Gitu sampai sekitar 3 bulan tuh. Sudah 3 bulan kan plasenta matang fungsinya. Kemudian fungsi dari indung telur untuk menghasilkan estrogen progesteron diambil alih oleh si plasenta. Jadi mulai 3 bulan ke atas, sebagian besar hormon-hormon yang menyokong kehamilan dan pertumbuhan baby itu dihasilkan oleh plasenta. Si plasentanya dia yang menghasilkan hormon. Kalau di wanita normal, dokter tadi kan berarti beta HCG ini dihasilkan setelah si embrionya sudah menempel di rahim ya dokter ya. Itu berapa lama dari proses kemudian dibuahi langsung masuk ke rahim tuh berapa lama sih dokter? Betul, nah jadi bagus sekali pertanyaannya. Ketika terjadi pembuahan, ketemu si sperma sama si indung telur, dia akan menempel ke dinding rahim itu sekitar di 6 hari ya, sekitar seminggu lah istilahnya. Jadi dalam seminggu setelah pembuahan dia akan nempel ke situ. Nah, begitu nempel, si hasil kehamilan ada sel-sel namanya trophoblast, bahasa kerennya, bahasa kedokterannya. Dia akan menghasilkan hormon beta HCG langsung, atau kurang lebih kalau seminggu setelah pembuahan kan kurang lebih seminggu sebelum haid berikutnya, gitu. 7 hari sebelum mens berikutnya, gitu. Dia akan menghasilkan hormon beta HCG. Makanya ketika seorang ibu alert, oh saya telat haid, ternyata dia benar hamil, dia tes kencingnya positif, itu karena adanya hormon beta HCG tadi. Jadi hormon beta HCG yang dihasilkan dari produk kehamilan yang nempel itu ada di dalam tubuh ibu dan akan keluar lewat air kencing. Oh, itu yang itu kemudian yang terdeteksi. Iya, kalau terdeteksi hormon beta HCG, berarti dia hamil yang ibunya, akan memberikan hasil tes yang positif. Baik.
Nanti kita bicarakan lagi dokter, selain dari tes urin ada juga gejala-gejala lainnya ya. Tapi kita jeda sebentar ya dokter ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Hendrik Sutopo, MBiomed SPOG, spesialis obstetri, ginekologi, kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family. Kita lanjut ngobrol lagi ya dokter ya. Dokter, tadi sebelum jeda sudah disebutkan bahwa memang kalau kita mulai hamil itu nanti diproduksi hormon beta HCG yang kalau kita tes urin ketahuan deh kalau kita itu hamil ya dokter ya. Betul. Selain dari tes urin, tapi kita ada gejala-gejala awal juga kalau kita memang hamil ya dokter. Gejala-gejala awalnya apa sih dokter biasanya? Ya, jadi gejala-gejala awal kalau seorang perempuan dari tidak hamil jadi hamil gitu. Jadi yang pertama mungkin yang kelihatan adalah tidak dapatnya haid, tidak mens gitu. Kalau orang hamil itu ya karena perubahan hormon dia tidak menstruasi. Kemudian dengan meningkatnya hormon beta HCG di awal hamil itu biasanya dia mual muntah, mual lebih keras, kemudian badan lebih pegel, lebih lesu, nggak enak badan seperti itu. Kadang-kadang itu gejala awal di awal hamil. Kemudian seiringnya berjalan waktu, rahim kan mulai membesar, kencing juga mulai sering, mulai banyak. Itu gejala-gejala awal hamil biasanya. Kalau babynya udah mulai besar, udah mulai lewat dari 4 bulan, kerasa deh perutnya mulai besar, nafsu makan mulai hilang, berganti nafsu makannya mulai nambah, kemudian gerakan baby udah mulai kerasa, seperti itu. Berat badan nambah, dan ibu-ibu itu biasanya badannya lebih hangat, gampang kepanasan. Gitu. Itu karena hormonnya semua? Betul, semuanya itu yang diceritain itu kadang karena perubahannya hormon. Gitu. Kadang-kadang perutnya lebih gampang kembung, pupnya mulai jarang, rambut mulai kerasa lebih tebal biasa pas hamil. Itu perubahan-perubahan pada wanita hamil. Tadi kan yang dokter ceritakan kalau perut jadi tambah besar atau rambut jadi tambah tebal atau lebih sering buang air kecil, itu kan kalau sudah agak besar hamilnya ya dokter ya. Kalau yang masih kecil di awal-awal banget gitu yang kita bisa langsung deteksi nih selain dari tes urin, apa tuh dok biasanya? Pertama karena tes urin itu dan tidak haid, mens. Kemudian setelah itu diikutin dari sekitar 6 mingguan, 8 minggu mulai mual. Mual-mualnya itu mual biasanya. Ya, dan mulai di bulan kedua hamil itu, bulan kedua, bulan ketiga yang kencingnya mulai sering itu. Oh, sudah mulai ya, dari udah bulan mulai. kedua. Karena rahim sedikit membesar itu dia akan kandung kencing, dia menjadi lebih sering kencing. Saya kira justru di awal hamil. Aja. Oh, justru dari awal sudah setelah hamilnya jalan 3 bulan, 4 bulan gitu. Kita kan hitungnya pakai minggu sebetulnya. Kalau dokternya kadang-kadang bilang 12 minggu, 13 minggu itu dibagi 4 aja kan kalau ke bulan. Sekitar 3 bulan, 4 bulan itu justru mulai biasa lagi kencingnya. Justru di awal hamil yang sering kencing. Karena dia baru mulai membesar jadinya penyesuaian gitu ya, jadi dia smooth gitu ya kalau ibu-ibu hamil di awal. Tapi semua ini disebabkan dari hormonnya ya dokter ya? Betul. Kenapa sih dok hormonnya kok bikin kita mual, bikin kita jadi kepanasan? Si hormonnya nih kenapa bikin kita mual tuh dok? Iya, jadi sebenarnya tujuannya memang si hormon itu mempengaruhi organ badan kita. Intinya cuma satu, intinya mempersiapkan badan kita untuk bisa mempertahankan nutrisi, pertumbuhan pada baby, dan untuk memfasilitasi proses melahirkannya nanti. Gitu. Jadi memang udah didesain sedemikian rupa, jadi timbul gejala itu supaya kita mungkin makan lebih banyak dan sebagainya ya dokter. Betul. Kayak hormon misalnya progesteron, itu kan efeknya banyak. Misalnya untuk progesteron sendiri, dia punya efek termogenik. Memang kalau ada hormon progesteron, metabolisme badannya akan jadi lebih tinggi, lebih hangat badannya, gitu. Kalau badannya lebih hangat, nanti dari situ nafsu makan juga mulai nambah, berat badan nambah sendiri, kemudian gerakan usus juga. Jadi progesteron itu dia akan merelaksasi otot-otot polos, termasuk usus juga. Dia gerakannya kan rajin tuh, usus tuh gerak. Kalau ada progesteron, kehamilan dosis tinggi, dia akan lebih rileks ususnya. Justru. Ya, karena lebih rileks, makanan lebih lama dong di dalam usus. Jadi penyerapan nutrisi pun akan lebih baik tentunya untuk ibu dan untuk baby. Hebat ya tubuh kita dok ya. Cuman jeleknya ya dengan melambatnya gerakan usus, jadi bisa ibu-ibu akan merasakan perutnya lebih gampang kembung gitu. Kemudian frekuensi buang air besar, pupnya menjadi lebih jarang. Contohnya seperti itu simpelnya. Atau di pembuluh darah. Kalau memang hamil melahirkan kan siap-siap untuk pendarahan, maka si progesteron itu dia akan merelaksasi, melebar-lebarkan pembuluh darahnya, gitu. Dia akan karena melebarnya pembuluh darah, relaksasi, tekanan darah ibu hamil itu cenderung lebih turun. Makanya, tapi ada jeleknya juga, misalnya di varises, itu jadi lebih kelihatan pada waktu hamil. Makanya kaki suka bengkak tuh karena itu juga ya dok? Iya, karena setelah dilebarkan estrogennya menahan cairan juga, jadi pada ibu hamil terjadi retensi cairan istilahnya. Jadi lebih banyak cairannya di tubuh ibu.
Tapi nggak apa-apa kakinya bengkak supaya bisa nahan tubuhnya yang juga tambah Ya, besar. ada Dok, risiko ada hamil misalnya di atas 7 bulan, kadang-kadang sebagian ibu kakinya ada yang bengkak, gitu. Cuma kita perlu hati-hati juga bahwa bengkak itu tidak berlebihan, karena bengkak itu bisa jadi salah satu tanda komplikasi kehamilan juga bisa. Oh, bisa Gitu. juga tanda-tanda yang lain ya dokter ya? Iya, ternyata betul. ya. Oke dokter, nanti kita ngobrol lagi ya lebih lanjut ya mengenai ini. Iya. Masih ada, kita jeda sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat, cara menjaga kehamilan agar bayi dan ibu tetap sehat. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, lahirnya seorang anak merupakan suatu anugerah yang tidak ternilai. Oleh karena itu, para ibu pastinya akan menjaga kesehatan janin dalam perut. Dan berikut ini ada beberapa cara menjaga kehamilan agar bayi dan ibu tetap sehat. Kurangi pekerjaan yang berat. Kurangi melakukan pekerjaan rumah yang menghabiskan banyak tenaga untuk ibu hamil. Karena secara umum, wanita yang sedang hamil mudah mengalami kelelahan dan tekanan darah bisa sangat rendah. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi sangat mempengaruhi janin Anda, baik untuk pertumbuhan maupun untuk kesehatan. Oleh karena itu, tanyakan kepada dokter Anda apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Mengontrol dan mengelola emosi. Ibu hamil akan rentan dengan mudah marah, tersinggung, dan sangat sensitif. Sebelum emosi Anda mudah meluap-luap, maka ada baiknya Anda mengetahui cara mengontrol emosi. Salah satunya dengan melakukan relaksasi yoga maupun mengatur perasaan. Istirahat cukup. Ibu hamil dilarang melakukan pekerjaan berat. Ibu hamil harus selalu cukup istirahat, baik fisik maupun psikis. Ini agar kondisi janin tetap aman dan ibu tetap sehat. Senam ibu hamil dan olahraga. Senam ibu hamil atau olahraga dapat membantu memperlancar peredaran darah dan tubuh serta pikiran menjadi lebih rileks. Olahraga yoga